Kamu terkoneksi dengan seseorang yang menjadi lawan dan harus dihadapi. Orang ini hadir sebagai karmik dalam hidupmu. Dia akan menyakiti hatimu sangat dalam dan meninggalkan trauma, karena memang karmik ini sering sekali nekat dalam bertindak. Dia tidak suka dengan aturan yang ada di masyarakat, apalagi jika aturan itu membatasi keinginannya. Sebaiknya kamu tidak berharap pada hati nuraninya, karena hatinya penuh dengan ego, di mana ego itu sebenarnya berasal dari luka batin yang sudah lama ada dalam dirinya, atau berasal dari susahnya hidup yang harus dijalani di masa lalu. Walaupun kamu berusaha menyindir atau berusaha melawannya dari arah mana saja, karmik ini tidak akan peduli dengan nasihat, dia lebih memilih pergi daripada harus mendengar nasihat. Daripada melihat ke dalam diri sendiri, karmik ini lebih memilih mencari orang-orang yang akan mendukungnya. Siapa saja yang mau membenarkan egonya sudah pasti akan menjadi temannya. Perlu diingat, karmik yang harus kamu hadapi ini bukan hanya pasangan, dia bisa saja orang tua, saudara, teman atau pimpinan kerja. Di reading ini terlihat kamu memancarkan energi yang menyuarakan dan menyukai kebenaran. Dulu sebelum kamu mengalami kesadaran, kamu bisa menerima semua sikap karmik. Bagimu sikap dan perbuatannya adalah hal biasa. Tetapi kesadaran yang semakin menebal memaksamu melihat kebenaran. Mulailah terjadi perbedaan vibrasi antara kamu dan orang ini. Apalagi jika semakin hari kamu bisa melihat dengan jelas kebenaran dan kenyataan yang muncul ke permukaan. Kesadaran yang datang juga memaksa menengok kembali hubunganmu dengan karmik. Banyak hal yang sebenarnya tidak baik telah menjadi sesuatu yang baik karena terbiasa. Sebenarnya melepaskan diri dari hubungan antara kamu dan karmik ini terasa berat, karena ikatan yang kalian berdua jalani pernah sangat dekat. Tetapi perbedaan yang kamu rasakan tidak bisa lagi diabaikan. Otomatis kamu akan menjauh karena tidak lagi merasakan sambungan energi dengannya. Beberapa kali kamu mencoba menyambung atau membangun kembali hubungan tetapi tidak bisa lagi. Tentu saja banyak drama yang terjadi di saat perbedaan vibrasi terus menguat di antara kalian berdua. Karmik yang hadir di hidupmu ini tidak peduli apakah kamu tersakiti atau menderita sangat parah akibat perbuatannya. Yang diperdulikannya hanyalah dirinya sendiri. Jika karmik ini adalah pasangan atau sosok yang sangat dekat, perpisahan dengannya meninggalkan sakit yang dalam bahkan bisa menimbulkan sakit mental. Kemungkinan kamu akan menderita penyakit jiwa yang mempengaruhi bentuk fisikmu, misalnya depresi yang menyebabkan kamu jadi sangat kurus, atau stres berat yang membuat tubuhmu semakin berisi. Saat kamu mengharapkan kesadaran dan pengakuan tentang sikapnya yang salah, kamu pasti kecewa, karena baginya tidak ada yang salah dengan dirinya selama ini. Seandainya karmik ini berusaha membela dirinya dengan menangis, yakinlah itu hanya manipulasi, semua itu hanyalah topeng agar tujuannya terpenuhi. Karmik ini tidak malu sama sekali dan tidak peduli jika kelak kedoknya terbuka, karena semua praktik yang dilakukannya akan membantunya merasa memiliki otoritas, kekuatan dan kebebasan, yang jelas tidak ada rasa bersalah sedikit pun pada dirinya. Karena dia tidak menganggap dirinya bersalah. Lebih baik dia mencari kambing hitam untuk jadi tumbal daripada mengakui kesalahannya. Karmik ini juga akan mencari titik kelemahanmu dan akan melakukan apa saja untuk menjatuhkanmu. Sangat banyak manipulasi yang setiap detik berseliweran dalam kepalanya, kamu harus waspada akan hal itu, agar tidak terkena dampaknya yang beracun. Untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain, karmik tidak segan melibatkan namamu, misalnya mengatakan keberhasilan yang kamu raih adalah bagian dari jasanya, atau membentuk kamu sebagai orang jahat bukan dia. Karmik ini sangat butuh pengakuan dari dunia agar bisa tetap menjadi tokoh utama. Sebenarnya, karmik ini dikirim semesta untuk menguatkan mental, intuisi dan kecerdasanmu. Tetapi rasa sakit, ketakutan,
Depresi dan kesedihan yang timbul akibat berhubungan dengan karmik sering menghalangi pendengaranmu dari panggilan semesta tersebut. Kamu perlu kontinu menghealing perasaanmu demi menguatkan mental. Mencoba melawan dengan cara yang sama dengan perilakunya tidak akan berhasil, karena karmik ini akan mencari berbagai cara untuk membalas lagi. Cara terbaik untuk memutus energi karmik dari sirkel energimu adalah dengan tidak memperdulikannya. Lanjutkan hidupmu dengan fokus pada perbaikan di semua sisi kehidupanmu. Fokus pada pencapaian impian dan tujuan hidup akan menjadi langkah kemenangan untukmu. Karena karmik tidak pernah suka jika kamu berhasil di hidupmu, apalagi jika melihat fisikmu kembali sehat dan indah. Putuskan semua akses antara kamu dan karmik ini, jangan pernah mencari tahu kegiatan atau perkembangan hidupnya. Saat kamu mulai mengakses kembali energinya, dengan mudah energinya yang toksik kembali meracunimu, luka batinmu kembali terasa. Tubuhmu kembali bergejolak hingga akhirnya proses healing yang kamu usahakan berantakan. Jika kamu mampu dan mau terus berusaha melakukan pembersihan, pada akhirnya di masa depan kamu akan melihat kemenangan yang mendamaikan hati. Biarkan saja karmik merasa dirinya berhasil mengalahkanmu, karena pada hakikatnya dia sedang berkelahi dengan luka batin dan egonya sendiri. Dan pada dasarnya kamu memang diarahkan untuk menyembuhkan jiwa dan ragamu. Kamu tidak bisa menghalangi kehadiran karmik pada hidupmu. Di setiap perputaran hidupmu, karmik ini akan selalu hadir. Siklus ini tidak bisa kamu kendalikan. Kamu harus mengakses kebijaksanaan dalam dirimu. Mengalami koneksi menyakitkan dengan karmik merupakan salah satu ujian kekuatan mental yang harus kamu jalani. Dengan hadirnya karmik, kamu akan mampu melepas seseorang yang kamu cintai. Pengorbanan itu akan mendatangkan orang baru yang lebih baik atau mendatangkan kembali orang lama dalam versi terbaru. Begitu juga di aspek finansial. Jika selama ini karmik menjadi sumber finansial, setelah pemutusan kemungkinan kamu akan mengalami masa kegelapan. Tetapi seiring berjalannya healing yang kamu lakukan, sumber finansial baru akan kamu temukan. Catatan, pastikan dirimu untuk memutus energi karmik dengan fokus pada hidupmu saja. Tentu dibutuhkan pengorbanan agar bisa mencapai kebahagiaan. Bisa jadi melepas seseorang yang kamu cintai justru mendatangkan sosok yang jauh lebih baik lagi. Pengorbanan yang kamu lakukan untuk menghealing dirimu akan membuka jalan baru di semua aspek kehidupan. Kelak kamu akan tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih baik. Kekuatan mentalmu tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Intuisimu menjadi semakin tajam sehingga kamu mampu membaca dengan jelas kemana arah yang akan kamu tuju.